Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Alifia Cahyati dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 6A. Di sini saya akan memenuhi tugas pertama saya, yaitu dari mata kuliah metode penelitian Living Quran, yang mana di sini ada buku dari Ahmad Rafiq yang berjudul Teks dan Praktik dalam Fungsi Kitab Suci. Sesuai dengan nama mata kuliah yang diampu ini, yaitu Living Quran, maka Living Quran ini dalam bahasa Indonesia berarti Al-Quran yang hidup. Maka kemudian ilmu Living Quran ini diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu masyarakat atau kaum dalam mempraktikkan atau memfungsikan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu Living Quran ini berbeda dengan ilmu Ulumul Quran atau biasa disebut dengan ilmu-ilmu Al-Quran, yang mana ilmu Al-Quran ini di dalamnya itu membahas tentang mafil Quran atau yang berhubungan langsung dengan tekstualitas Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang berhubungan dengan asbabun nuzul, turunnya Al-Quran dan lainnya. Namun pada ilmu Living Quran ini membahas tentang fenomena-fenomena masyarakat tertentu yang mana di dalamnya itu menghidupkan atau mempraktikkan Al-Quran ini dalam aspek kehidupan sehari-harinya. Contohnya seperti ada suatu kaum masyarakat yang menganggap Al-Quran ini sebagai syifa atau obat. Misalnya yaitu obat hati, kemudian obat jiwa. Ada juga yang menganggap Al-Quran ini sebagai obat untuk mengusir makhluk-makhluk halus yang ada di tubuh manusia, seperti meruqyah. Kemudian dalam buku ini diawali dengan adanya 3 isu utama, yang mana selanjutnya kita mengartikan makna atau kata hidup dalam kata hidup menjadi living pada Al-Quran. Kata living ini pertama kali ramai diperbincangkan pada tahun 2005 dalam perbincangan informal di kalangan dosen tafsir hadis Usuluddin, Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga. Dilanjut dalam beberapa pertemuan ilmiah formal di kalangan dosen dan mahasiswa, yang mana kata Living Quran ini terus bergerak mencari topik, format, bahkan metode dan juga pendekatan yang dirasa tepat hingga saat ini. Dalam prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, subjek bahasanya itu dalam bahasa Inggris yaitu living, yang artinya hidup, yang maknanya Al-Quran ini hidup atau dihidupkan oleh subjek penerimanya. Dan juga dalam bahasa Arabnya yaitu Al-Quran Al-Hayy. Kemudian dalam kata living ini terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama itu living the Quran, atau yang disebut dengan jerun. Nah, jerun ini merupakan tindakan aktif dari subjek untuk menghidupkan objek, yang mana objeknya di sini itu adalah Al-Quran dan subjeknya itu manusia. Maka di sini dapat diartikan sebagai tindakan manusia untuk menghidupkan Al-Quran, yang mana di sini Al-Quran itu bisa hidup karena dihidupkan oleh manusia, oleh subjek. Kemudian kemungkinan yang kedua itu ada the lived Quran, atau di sini bermakna lampau atau kata sifat yang bermakna pasif, yang mana di kemungkinan ini lebih fokus terhadap objeknya daripada subjeknya. Seperti terdapat kata benda yang mendapatkan tindakan untuk menghidupkan objek tersebut, yaitu Al-Quran. Kemudian yang terakhir ini ada living.
Living ini merupakan kata sifat yang aktif juga sebagai subjek aktif yang turut menentukan makna dan bentuk atau tindakan dan juga praktik. Nah, kemudian dalam artikel-artikel di buku ini secara variasi itu menyentuh tekanan yang berbeda dari ketiga kemungkinan tadi. Bentuk pertama itu kan disebut dengan jerun ya, yang dapat berkonotasi teologis, di mana subjeknya itu adalah muslim yang berusaha menghidupkan Al-Quran, yang mana langkahnya itu dimulai dari dengan menggali teks atau juga yang disebut dengan penafsiran. Maka lewat penafsiran ini yang melahirkan amal dan praktik yang menjadikan Al-Quran ini hidup. Nah, kemudian frase selanjutnya itu baik live ataupun living itu lebih menekankan sosio antropologisnya, yang mana dari Al-Quran yang hidup itu. Aspek yang dimaksud ini menjadikan penafsiran dan bukan hanya sebagai satu-satunya penanda hidupnya Al-Quran. Nah, dalam konteks ini penafsiran ditempatkan sebagai bagian keseluruhan dari tindakan manusia, baik itu tindakan individu ataupun kelompok sosial. Nah, menurut William Graham ini dapat dinamakan dengan relasional. Nah, mengapa dinamakan dengan relasional? Karena sebuah teks menjadi kitab suci tidak mampu dengan sendirinya, melainkan dengan adanya orang yang menghubungkan teks tersebut. Jadi ada saling berhubungan, kayak antar manusia dengan Al-Quran itu agar bisa menjadi hidup Al-Qur'annya. Yang mana di sini harus adanya pengakuan, karena antar sosio maka yaitu relasi orang per orang yang memiliki keyakinan yang sama untuk meyakini Al-Quran ini sebagai objek, sehingga terjadinya kesepakatan dan mau menghidupkan Al-Quran ini bersama-sama. Selanjutnya itu ada fungsi informatif dan performatif Al-Quran sebagai kitab suci, yang mana di tulisan ini ada tesisnya dari Samdejil yang dibagi menjadi dua dimensi, yaitu horizontal dan vertikal. Yang pertama itu horizontal, berupa realitas atau realitas kitab suci sebagai data berupa tulisan ataupun lisan, yang mana di sini maksudnya adanya teks Al-Quran ini sudah realitas atau sudah real gitu ya, sudah menjadi real dari generasi ke generasi dengan merujuk kepada sosok yang diterima sebagai pembawa ajaran agama tersebut. Contoh misalnya ini seperti Nabi Musa dengan kitabnya Taurat di kalangan umat Yahudi. Kemudian ada juga Nabi Isa dengan kitabnya Injil di kalangan umat Kristiani. Begitu juga dengan Nabi Muhammad dan kitabnya Al-Quran sebagai kitab sucinya di kalangan umat muslim. Kemudian teks ini terdiri dari struktur kebahasaan berupa bunyi, kata, kemudian kalimat hingga membentuk sebuah makna. Kemudian ada dimensi yang kedua, yaitu dimensi vertikal, yang mana dimensi vertikal ini merupakan interpretasi terhadap data. Pada dimensi ini pemahaman atas data kitab suci ini bisa berupa pemahaman informatif atau performatif, yang mana biasa dibahas dengan fungsi informatif dan performatif kitab suci. Kemudian di sini juga ada transmisi dan transformasi, yang mana di sini itu selain menegaskan sifat relasional yang bervariasi sesuai dengan variasi subjek penerima, konteks dan waktu penerimaan, juga menegaskan aspek transmisi dan transformasinya. Kemudian keterhubungan informasi-informasi dari sebuah prakteknya itu menandai adanya proses transmisi dan praktik.
Nah, yang mana akhirnya ini kemudian fenomena living Quran ini tentu saja berurusan dengan teks Al-Quran. Namun teks yang dimaksud itu bukan hanya sekedar teks yang dimaknai secara kebahasaan saja, tetapi teks yang memuat informasi tentang konstruksinya sebagai kitab suci. Nah, maka dalam konteks inilah artikel-artikel di dalam buku ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu melihat relasi antara substansi estetis dari Al-Quran dan ekspresi penerimaannya. Kemudian kelompok yang kedua ini adalah menunjukkan variasi, penerimaan, dan ekspresi sosial budaya masyarakat muslim terhadap Al-Quran. Nah, yang terakhir ini adalah menegaskan peran teks-teks sekunder terhadap informasi pengetahuan atau praktik Al-Quran. Nah, yang mana kemudian akhirnya buku ini diakhiri dengan catatan penutup oleh Muhammad Mansur, yang mana Muhammad Mansur ini menegaskan bahwasanya sifat transformatif fenomena living Quran ini pada kehadiran isu-isu baru dalam diskursus studi Al-Quran di Indonesia. Nah, Muhammad Mansur ini menyebut isu-isu baru itu dengan bid'ah yang baik, dan juga harus ada serta diberi penjelasan sebagai bagian fenomena Al-Quran yang hidup di tengah masyarakat muslim dari generasi ke generasi. Mungkin segini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.